belajar doktrin Kristen yang sehat itu ada beberapa aspek atau ciri yang ada di dalamnya. Ada bagian-bagian yang bersifat sangat jelas, sebagaimana yang sudah Allah nyatakan di dalam kitab suci, dan juga di dalam wahyu umum, misalnya di dalam sejarah, di dalam alam semesta, di dalam pengetahuan mendasar manusia, di dalam hati nurani. Hal-hal yang sangat jelas, yang kita bisa sangat gamblang melihat dan mempersepsinya dari indera kita. Ada bagian-bagian yang sifatnya paradoks. Paradoks itu adalah sebuah kebenaran yang punya satu hubungan, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa langsung lihat hubungannya. Perlu ditelaah lebih dalam, perlu dipelajari dengan lebih seksama. Ada juga aspek-aspek doktrin yang sifatnya misteri, yang kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Dan ini sangat wajar sekali karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang melampaui segala ciptaan dan keberadaan. Allah tidak dapat kita kerdilkan hanya menjadi prasuposisi ataupun kebenaran-kebenaran yang bisa masuk ke dalam logika kita. Allah melampaui yang kita bisa pikirkan dan kita bisa mengerti. Maka di dalam kita belajar doktrin, ada sikap keseimbangan yang perlu kita terima dan sadari. Yang pertama, doktrin itu sifatnya jelas. Jadi kalau dikatakan doktrin itu sulit, susah, berat, dan kita tidak akan bisa mengerti, sampai kita tidak perlu pelajari, ngapain belajar, buktinya kita nggak akan bisa. Itu tentu saja itu keliru. Doktrin itu ada bagian yang jelas, karena Tuhan memang ingin menyatakan dirinya, ingin kita kenal, dan ingin kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Tuhan tidak sembunyi-sembunyikan dirinya kepada kita, dia menyatakan dirinya kepada kita. Ada area-area yang jelas. Tetapi di sisi lain, kalau kita berkata, oh saya mau mengenal Allah, jadi saya mau belajar doktrin sedalam-dalamnya sampai saya tahu semua tentang Allah, menguasai Allah, itu juga tidak akan mungkin bisa. Doktrin tidak bisa kita paksakan semuanya masuk logika kita, nggak bisa. Ada aspek-aspek di dalam diri Allah yang memang misteri, yang memang jauh lebih besar dari pemahaman kita, dan kita tidak bisa mengerti. Dan ini harusnya membawa kita kepada ketakjuban, kepada kerendahan hati. Belajar doktrin yang tepat itu membuat kita rendah hati dan mawas diri. Di satu sisi kita sangat menikmati hubungan dengan Allah, kita bersyukur karena Allah menyatakan diri dengan jelas pada kita. Tapi di sisi lain kita rendah hati, kita tahu, oh ya, saya juga tidak bisa mengenal Allah dengan penuh. Ada bagian-bagian yang saya tidak bisa mengerti. Dan disitulah kita belajar menerima dengan iman. Pertama-tama kita perlu memahami dengan jelas dulu dua sisi daripada doktrin Kristen. Yang pertama, doktrin itu adalah penyataan diri Allah sendiri melalui kitab suci. Sehingga ada hal-hal yang memang jelas sudah dinyatakan dan tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi di sisi lain, doktrin juga merupakan upaya manusia yang terbatas seperti kita dan banyak orang lain untuk mengerti Allah, mengenal Allah, dan mencoba memahami apa yang dipercaya. Dan ada misteri, kita tidak bisa mengerti ataupun paham tentang Allah dengan lengkap sepenuhnya. Maka di sini kita menemukan adanya ruang-ruang bagi perbedaan-perbedaan doktrin. Nah, bagaimana menyikapinya? Ada dua ekstrim di dalam orang-orang Kristen menyikapi perbedaan doktrin. Yang pertama berpikir begini, kalau kita orang Kristen, yang penting itu kasih dan penerimaan. Tidak usah pedulikan doktrinnya. Mau pikiran berbeda seperti apapun, yang penting rukun, jangan ribut, terima saja semua orang, tak usah pedulikan doktrinnya. Ini ekstrim yang pertama, dan ini keliru. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa di dunia ini ada doktrin-doktrin Kristen yang justru sesat, tidak dibangun berdasarkan kebenaran Alkitab, atau menafsir Alkitab tanpa melihat konteksnya. Doktrin yang dimasukkan menurut pikiran sendiri, atau bahkan menjadikan pengalaman pribadi yang subjektif sebagai aturan umum general bagi semua orang. Nah, ini bisa menuntun kepada kesesatan. Doktrin Kristen yang sesat menuntun kita mengenal Allah yang salah, dan bahkan tidak membawa kita kepada iman yang menyelamatkan. Untuk penyesatan-penyesatan seperti ini, kita harus menentangnya dengan keras dan jelas mengatakan bahwa posisi kita berseberangan.
kita tidak setuju dengan kekristenan yang sesat. Bahkan di dalam kitab suci, Tuhan Yesus sendiri berkata Dia datang bukan hanya membawa damai, tetapi membawa pemisahan dan membawa pedang. Maksudnya apa? Bukan berarti Tuhan Yesus tukang ngajak perang, tetapi di sini pemisahan antara orang yang percaya sungguh-sungguh dan tidak percaya, antara orang yang punya iman yang benar yang menyelamatkan dengan orang yang tidak beriman. Dan kita harus keras menentang segala bentuk penyesatan. Tapi ada ekstrim yang kedua yang juga keliru, yaitu apa? Yang berpikir bahwa hanya kelompok kita saja, aliran kita saja yang paling tahu yang benar. Semua selain kita salah, semua selain kita masuk neraka, semua yang berbeda dari kita itu tidak layak, itu salah. Nah, ini juga ekstrim yang keliru. Kita harus mengakui bahwa tidak semua yang berbeda dari kita pandangannya itu berarti salah. Bisa jadi mereka membangun teologi dari tafsiran Alkitab, tetapi tafsirannya kurang tepat. Nah, sehingga kita bisa memberikan tambahan-tambahan pelengkap-pelengkap untuk tafsiran yang kurang tepat. Ya, tetapi ada juga yang memahami Alkitab dengan benar, tetapi mereka berangkat dari tradisi sejarah Kristen yang berbeda dari kita. Dan tentu saja kekristenan tidak hanya satu bentuk, bukan? Kita orang Kristen di Indonesia bisa punya cara berekspresi yang berbeda dengan orang Kristen di Afrika, misalnya di Jepang, di Denmark, dan itu semua dibentuk oleh sejarah. Bisa jadi kita menafsir fenomena-fenomena dengan berbeda karena kita berasal dari tradisi sejarah yang berbeda, dan itu tidak selalu bisa diartikan sebagai sebuah bukti penyesatan ataupun kesalahan. Nah, kita harus bisa membedakan di sini mana yang penyesatan, mana yang kurang tepat, atau hanya berbeda tradisi saja. Nah, bagaimana menyikapinya, bagaimana membedakannya? Nah, ada 3 kriteria otoritas yang harus kita pelajari baik-baik. Yang pertama adalah kanon. Kanon itu adalah kitab suci PL dan PB. Semua yang tertulis di dalam kitab suci PL dan PB, kita harus setuju, kita harus sama, kita tidak boleh tolak. Sebab itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ada ajaran keluar dari kanon, berarti jelas itu adalah ajaran yang sesat. Dan yang kedua itu adalah kredo. Kredo itu adalah pagar-pagar aturan iman yang diwariskan turun-temurun dari gereja sepanjang sejarah. Kredo menyusun hal-hal yang mendasar, misalnya tentang Allah Tritunggal, tentang satu-satunya jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, tentang pengampunan dosa, tentang hidup yang kekal, tentang otoritas kitab suci. Kita juga harus sama, setuju, sepakat dengan semua yang sudah diatur di dalam kredo. Tafsiran Alkitab yang tepat tidak akan keluar dari pagar kredo. Dan kredo mengandung seluruh intisari daripada ajaran Alkitab. Jadi kanon dan kredo tidak boleh ditawar-tawar. Ini adalah aturan basic yang menentukan bahwa ajaran kita tepat atau keliru. Tetapi ada yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga katekismus. Katekismus adalah penjelasan dari kanon dan kredo di dalam konteks gereja masing-masing. Nah, di sini kita bisa variasi, di sini kita bisa berbeda-beda. Karena setiap tradisi gereja bisa berbeda-beda. Contoh, Alkitab mengajarkan semua orang Kristen harus dibaptis. Cara baptisannya bagaimana? Alkitab dan kredo mengajarkan. Baptisan dalam nama Allah Tritunggal dan baptisan dengan air. Maka selain itu, kita tidak menerima sebagai baptisan yang benar. Tetapi pertanyaannya, dengan air itu diselam atau dipercik, lalu kemudian umur berapa bisa dibaptis. Nah, itu dijelaskan di dalam katekismus. Di dalam area itu kita bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kita masih dalam perjalanan upaya mengenal Allah yang sempurna. Tiap kita adalah peziarah yang sedang mencari jawaban dan mencari pengertian tentang apa yang kita percaya. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa dapat pengetahuan semuanya dengan jelas dan lengkap. Jadi sampai di sini kita mengerti. Untuk hal-hal yang mendasar, sebagaimana diatur dalam kanon dan kredo, kita harus satu suara dan sepakat. Tapi untuk hal-hal yang tidak diatur dalam kanon dan dalam kredo, kita bisa berbeda. Kita perlu belajar Alkitab baik-baik untuk tahu bagaimana menafsir sesuai konteksnya. Apakah sebuah doktrin dibangun dari tafsiran yang tepat atau yang keliru. Saya berdoa kiranya kita tidak menjadi orang yang kemudian mengecam semua ajaran yang berbeda dari kita sebagai sesuatu yang sesat, tapi kita juga tetap menjadi orang yang ketat menjaga bangunan ajaran yang sehat. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk bertumbuh dalam keseimbangan ini.
Kalau doktrin yang Anda pelajari malah membuat kita menjadi orang yang sok tahu, merasa benar sendiri, merasa diri lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain, bahkan kita seperti orang Farisi yang tahu banyak lalu menyerang semua orang lain, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi Anda belum belajar doktrin yang utuh. Anda hanya belajar sebagian-sebagian, atau Anda hanya belajar yang Anda mau tahu saja. Orang yang paling bahaya di dunia ini itu bukan orang yang belajar banyak atau orang yang tahu banyak, tetapi justru orang yang belajar sedikit saja atau tahu sedikit saja. Karena pengetahuan itu seperti obat bius. Baru tahu sedikit, kita akan merasa kita tahu semua. Tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar semua pelajaran doktrin yang mendalam dan sistematis, saya rasa kita tidak akan bisa menjadi so tahu ataupun merasa benar sendiri. Kenapa? Karena pelajaran Alkitab dan doktrin itu begitu luas dan dalam. Kalau kita belajar semua, kita akan tahu banyak sekali yang kita belum ketahui dan kita belum pahami. Justru ini akan membuat kita rendah hati dan mawas diri. Di satu sisi kita takjub, oh ternyata Tuhan itu seperti ini, ternyata Alkitab itu luar biasa. Tapi di sisi lain kita akan segera sadar, ternyata saya nggak tahu apa-apa, pengetahuan saya sangat sedikit, yang harus dipelajari terlalu banyak. Saya tidak bisa mengenal Allah, mengetahui Allah dengan sempurna lewat pikiran saya saja. Saya perlu menerimanya dengan iman. Kalau kita belajar seluruh doktrin, maka kita akan sadar dengan jelas bahwa kita banyak yang kita belum tahu. Dan juga saya mau katakan kepada kita ini yang kedua. Konten doktrin itu bukan cuma jawaban-jawaban sulit dari pertanyaan-pertanyaan kita. Bukan cuma argumentasi-argumentasi, bahasa-bahasa asing, nama-nama teolog, ataupun buku-buku yang berat. Itu bukan doktrin yang sejati. Esensi doktrin yang sejati itu apa? Esensi doktrin yang sejati adalah berita Injil yang menyelamatkan. Kalau Anda dan saya belajar doktrin kemudian kita hanya puas dengan pengetahuan, hanya puas dengan jawaban-jawaban, hati-hati. Jangan sampai kita hanya menguasai itu tetapi tidak sampai pada Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan akan membuat kita sadar bahwa kita orang berdosa dan kita butuh Yesus, sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk menjadi orang Farisi. Injil akan membuat kita sadar siapakah diri kita dan siapakah Allah itu. Belajarlah doktrin seutuhnya dan belajarlah doktrin yang sejati, yaitu Injil kebenaran. Bagaimana caranya kita bisa belajar doktrin tanpa kita bisa menjadi orang Farisi? Nah, saya mau mengusulkan dua hal di sini. Yang pertama, jangan hanya bertanya doktrin apa yang harus saya pelajari atau bagaimana saya belajar doktrin dengan tepat. Jangan hanya bertanya itu, tapi ajukan pertanyaan ini. Apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang cocok, yang proper, yang layak, yang tepat untuk belajar doktrin atau pengetahuan tentang Allah yang mulia ini? Pengetahuan tentang Allah, doktrin, itu umpama mata pisau. Kalau diberikan kepada orang dewasa, akan menjadi sumber kehidupan. Tapi kalau diberikan kepada anak-anak yang tidak tahu fungsinya apa, akan menyakiti dan melukai dirinya sendiri dan juga banyak orang. Apakah engkau dan saya sudah menjadi orang Kristen yang cocok, proper untuk belajar doktrin? Kalau ada hal-hal yang menjadi hambatan pertumbuhan di dalam diri kita, yang membuat kita terdistorsi untuk mempersepsi Allah. Misalnya, ada dosa yang kita belum bereskan, ada kemarahan, ada luka batin, ada masalah di masa lalu yang kita belum bereskan. Nah, kita juga perlu berhadapan dengan hal-hal itu untuk kita boleh menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh benih doktrin, benih Injil, benih firman Tuhan. Jadi jangan hanya bertanya doktrin apa yang harus saya pelajari, tetapi tanyakan juga apakah saya sudah menjadi manusia Allah yang cocok, yang layak, proper untuk belajar doktrin ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa hanya belajar doktrin saja, tetapi kita perlu menempatkan pembelajaran ini sebagai paket lengkap dengan kita lengkapi dengan berbagai sarana anugerah yang lainnya. Seperti kita makan 4 sehat 5 sempurna, tidak bisa nasi saja. Kita perlu tambah lauk, kita perlu sayur, bahkan kita perlu buah dan susu. Kita tidak bisa hanya belajar doktrin saja, tetapi kita juga perlu sarana anugerah yang lain. Kita perlu berdisiplin rohani dalam saat teduh, membaca Alkitab, berdoa. Kita perlu tertanam di gereja lokal.
Kita perlu punya gembala ataupun mentor rohani. Kita perlu punya komunitas yang menegur kita, saling menasehati, membangun untuk memastikan kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya masuk ke dalam, kita juga perlu bersaksi, memberitakan Injil kepada orang-orang belum percaya, juga melayani. Dan yang terakhir, kita perlu belajar hidup menderita. Martin Luther berkata, bagaimana cara orang Kristen bisa menjadi teolog pembaca Alkitab yang baik? Caranya ada 3. Yang pertama rajin belajar, yang kedua berdoa, dan yang ketiga sabar menderita. Tidak ada orang Kristen yang bertumbuh dalam doktrin, tapi tidak mau menanggung penderitaan. Kita perlu dilatih untuk setia mengikut jejak Yesus setiap hari melalui berbagai kesusahan dan penderitaan yang kita jalani. Kalau kita menempatkan pembelajaran doktrin ini tepat pada porsinya sebagai salah satu dari antara berbagai sarana pertumbuhan rohani ini, maka kita akan menjadi orang yang bertumbuh secara holistik, seimbang, dan sehat. Saya berdoa kita semua tidak menjadi ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi kita bertumbuh di dalam segala hal, di dalam kebenaran, ke arah Yesus Kristus. Gereja kita punya wadah yang cukup lengkap untuk itu. Ada ibadah minggu untuk menolong saudara beribadah dan melayani. Ada komisi ataupun kelompok kecil untuk menolong saudara bersekutu. Ada pelayanan-pelayanan yang kita buka untuk saudara bisa bersaksi, bermisi, dan juga menginjil. Dan ada STUJK untuk menolong saudara dan saya bertumbuh di dalam pengajaran doktrin dan kitab suci. Mari nikmati semua sarana pembelajaran ini. Bertumbuhlah menjadi murid Kristus yang sehat dan setia. Tuhan memberkati kita semua.